Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak yang Bapak cintai, kelas 5A, B, dan C. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas tuntas ya latihan subtema ketiga dari tema 6 ini. Nah, untuk hari Senin, Selasa kita sudah memulai pada CBT. Untuk itu kalian baca-baca lagi, buka lagi, pelajari lagi mulai dari latihan subtema pertama, kedua, dan ketiganya. Untuk mempercepat waktu, mengefektifkan waktu, kita langsung saja bahas mata pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Bapak kita. Silakan Bapak Topik. Ya, terima kasih Pak Jenu. Yuk, sebelumnya buka dulu buka paketnya ya. Teknik subtema 3. Tema 3. Yuk, silakan Topik. Ya, terima kasih Pak Gis. Kita mulai langsung dari nomor 1 bahasa Indonesia. Ya, coba baca dulu teksnya. Di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada juga benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Adapun ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Nah, dari teks tersebut, pernyataan yang tepat dari bacaan di atas adalah apa? Coba. Yang mana? A. Semikonduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas. Apakah betul? Salah. C. Jaket termasuk benda yang tidak dapat menghantarkan panas? Bukan. D. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut konduktor? Salah. Berarti yang benar adalah B. Logam dapat menghantarkan panas. Ya, nomor 1 berarti jawabannya adalah B. Ya. Lanjut ke nomor 2. Kita baca kembali bersama-sama teksnya ya. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemunya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Salah satu kata penting dari bacaan di atas adalah A. Termos, B. Asia, C. Susu, D. Logam. Kata pentingnya apa? Yang paling pentingnya adalah A. Termos ya. Walaupun bahasanya di sini adalah termos itu diciptakan saat ingin menghangatkan, mempertahankan susu untuk anaknya, tapi yang ditekankan di sini adalah termosnya ya. Pembahasan utamanya adalah termos seperti itu ya. Maka itu jawaban nomor 2 adalah A ya. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan teks berikut ya. Kita baca lagi bersama-sama. Masyarakat Osing tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Warga masyarakat Osing telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik biasanya memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompoknya. Pertanyaannya, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Osing pada paragraf tersebut adalah, sudah jelas ya tadi ngomongnya apa? Membatik. Berarti jawabannya adalah C ya. Ya, lanjut kita nomor 4 ya. Wah, teks lagi ya. Perhatikan teks berikut. Kita baca lagi bersama-sama ya. Salah satu kebiasaan tidak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air, atau di sungai.
Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tidak tertampung di bak sampah. Hal itu terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di selokan mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal itu mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit. Jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan tersebut. Pertanyaannya, gagasan pokok yang diuraikan pada teks tersebut adalah menceritakan apa? Sudah jelas, ini menceritakan tentang sampah, bukan tentang sungai. Walaupun memang diceritakan sungai, tapi bukan tentang sungainya, tapi sungai yang dicemari oleh sampah. Maka dari itu, ya jawabannya adalah D, sampah ya. Nomor 5, nomor terakhir bahasa Indonesia. Perhatikan teks berikut ini, kita baca lagi. Ya, luar biasa kita baca ya hari ini ya. Akan pindah ya. Ya, bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci tersebut dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada baiknya pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci tersebut dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kalian tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Pertanyaannya, bagian panci yang termasuk konduktor adalah bagian yang terbuat dari, sudah jelas ya, karena untuk panasnya konduktornya, yaitu berarti dari logam. Berarti jawabannya adalah B ya. Ya. Langsung ke IPA ya. Nomor 6. Benda-benda berikut yang termasuk bahan isolator. Ya, isolator itu berarti bahan yang tidak mengaliri panas ya. A. Besi bisa? Bisa. C. Kawat bisa? Bisa. Aluminium? Oh. Berarti yang tidak bisa adalah yang B. Kayu ya, isolator. Ya. Nomor 7. Ketika kalian memegang batang besi dan tembaga yang dipanaskan dengan menggunakan sumpit, dari bahan plastik, tangan tidak merasakan panasnya besi. Hal itu dikarenakan apa? Sudah jelas ya, sumpit itu terbuat dari apa? Dari kayu. Wah, berarti kalau dari kayu itu kita tidak akan merasakan panas karena sumpit itu adalah isolator. Berarti jawaban yang benar adalah sumpit dari bahan plastik bersifat isolator ya. Ya, yang C berarti jawabannya ya, seperti itu. Nomor 8. Benda yang termasuk konduktor ditunjukkan oleh gambar. Yang A, kasur. Apakah kasur bisa menghantarkan listrik? Gimana kalau kita saat tidur? Wah, kita udah gak akan enak ya. Kesetrum ya, bukannya tidur ya. Yang B, centong nasi. Kita ngambil nasi, kalau bisa menghantarkan listrik dari rice cooker, wah mantap, masya Allah ya. Yang C, panci. Panci udah bisa mengantarkan listrik? Bisa ya. Kan buat masak ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Nomor 9. Di sekitar kalian terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut, sudah jelas tadi ya, sering dijelaskan tadi dari bahasa Indonesia ya. Yang bisa menghantarkan panas dengan baik adalah konduktor ya. Jawabannya adalah sudah jelas A ya. Nomor terakhir IPA, nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Lihat, ini ada gambar panci dengan pegangannya ya. Bagian yang bukan termasuk isolator ditunjukkan pada huruf yang bukan isolator ya. Lihat nih, pegangan pancinya itu isolator. Terus ada apa lagi?
ada pegangan buat pembuka inunya, pancinya ya, penutup pancinya. Terus ada kacanya. Berarti yang bukan isolator, berarti konduktornya adalah yang S, yaitu pancinya sendiri ya. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 10 Seperti jawabannya itu. Nomor D. 10 adalah D ya. Itu pancinya ya. Ya. Oke. Ya, sekian pembelajaran yang saya Bapak sampaikan ya, bahasa Indonesia dan IPA. Bapak akan kembalikan kepada Pak Agis, Mapel Oke, IPS kita ya. lanjut untuk pembelajaran pembahasan soal IPS. Lihat nomor 11 ya. Di buku nggak tahu nomor halaman berapa, lupa tadi Bapak. Ayo kita bahas. Nomor 11. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier yang termasuk kebutuhan primer adalah itu jelas apa? Makanan. Ya, Setiap makanan. hari kita butuh makanan. Berarti jawaban nomor 11 adalah yang A. A. Ya, pangan. 11 A. Pangan. Kanan itu ya, pangan itu. Nomor 12. Luasnya lautan atau samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Berikut ini pernyataan yang benar adalah itu yang lautan apa kita jawabannya Yang D, yang ya. D ya. Pulau Pulau lebih- lebih luas Iya. pulau lebih luas dibanding Bukan. bukan. Ini belum dijawab nih. Berikutnya yang benar Oh, adalah yang A. lautan kita lebih luas Lautan. daripada. Oh iya, yang nomor 12 jawabannya yang A. A ya. Nomor Lautan. 12 jawabannya yang Yang A ya. Is. Daratan kita kalau digabungkan itu cuma sepertiga lautannya ya. Hmm. Jadi misalnya pulau kita itu banyak. Nomor 12 itu jawabannya Kak ya. Jadi A. kalian langsung pilih aja yang coba. Nomor 13, Festival Manenge merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, nomor 13 itu A. Nomor 14, para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan ditimbang lalu diletakkan berjejer dengan hasil tangkapan nelayan yang lainnya. Kepanjangan dari TPI adalah itu sudah dibahas di 2015 sebelumnya, yaitu untuk tempat pelelangan ikan. Nomor 14 jawabannya yang C. C ya. Kita lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar ya, ada perkotaan, ada mobil-mobil, lingkungan perkotaan ya. Permasalahan sosial yang dapat terjadi pada lingkungan seperti gambar di atas adalah apa coba? Karena mobil banyak, lalu lintas padat, otomatis menghasilkan apa? Kemacetan lalu lintas ya. 15 yang A. A. Itu saja untuk IPS. Mari kita lanjut ke pembahasan PPKN. Silakan Pak Jeno. Ya, PPKN kita teruskan halaman nomor 16. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini sudah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal berapa? Langsung saja ya. A. Pasal 31 ayat 1. Silahkan ya kalian cek. Ya, tema 2 itu. Kalau 17. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam apa? Nah, jawabannya betul. Cek langsung saja pemerintahan. Sama ya, kita itu di dalam hukum dan pemerintahan tidak ada beda. tidak ada Ya. kasta. Tidak ada perbedaan ketika kita di mata hukum dan pemerintah. 18 hal yang sebaiknya kalian lakukan saat melihat orang yang membuang sampah ke sungai. Gimana ini? Harusnya kalian bisa menasehatinya ya. Menasehatinya jangan sampai sungai kita tercemar. Bukan Gimana? memarahi ya. Ya, dampaknya terjadi banjir dan sebagainya. 19. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial. Hal yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan apa? Supaya tidak macet, kira-kira jawaban yang tepatnya menggunakan kendaraan umumnya supaya tidak terlalu banyak kendaraan umum. Satu kendaraan masuk 12 orang kan lumayan, jadi gak banyak kendaraan. 20. Kegiatan berikut yang menjadi permasalahan sosial. Yang menjadi permasalahan sosial apa? Ternyata jawabannya C ya. Membangun bangunan liar di pinggir sungai. Wah, ini ya. Pembangsih terbesar apa? Di mana-mana nih ya, di perkotaan biasanya ada lahan-lahan yang sekiranya bisa dimanfaatkan, dibangun. Inilah Kumuh ya. ya kumuh. Ini masalah sosial di kita. Kalian jangan apa ikut-ikutan ya.
Terakhir, Pak Cepi silakan untuk Pak nomor Cepi ada di 21. ruangan sana ya, di sebelah sana. Pak CP di Oke. sana ada. Pak Jino mau duluan? Bapak pamit ya. Oke, siap. Terima Silakan kasih. Kita lanjut Taufik saja. dan Pak Agis, mudah-mudahan sukses. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih Pak Jino ya. Terima kasih, Pak Jino. Lanjut Pak Cepi ada di sana di layar belakang ya. Cuman nggak kelihatan dari sini. Pak Cepi silakan dilanjut nomor 21. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimulai dari nomor 21. Pak Cepi nggak kelihatan. Pelajaran SPM. Nomor 21, gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa disebut A. Gambar coret, B. Gambar animasi, atau C. Gambar kartun, apakah D. Gambar cerita. Nah, Gambarnya, gambar jawabannya yang menceritakan sesuatu ya. Jadi jawabannya adalah B. Gambar cerita. Gambar cerita ya tuan. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 22. 22. Perhatikan gambar tersebut. Cerita yang dapat ditangkap dari cover buku di atas adalah dari gambar ilustrasi pada cover tersebut. Apa yang dapat kita tangkap? Apa yang diceritakan? Ekspresi apa yang diceritakan dari gambar atau dari cover berikut? A. Kita harus bermain di tempat bermain. B. Boneka bukan termasuk makhluk hidup. C. Manusia dan hewan dapat bergerak. D. Hewan peliharaan harus selalu kita rawat. Ini gambar tema berapa Pak Cepi? Tema 5, tema 7 ya. Gambar tema Manusia dan hewan dapat bergerak. Jadi C. dua-dua jawabannya C ya. Ya. Oke, lanjut nomor 23. Kemudian jawaban untuk soal nomor 23, menggambar cerita dapat dilakukan dengan A. Teknik tulis dan teknik ukir. B. Teknik basah dan teknik kering. C. Teknik lukis dan teknik gambar. D. Teknik pensil dan teknik krayon. Jawaban yang tepat adalah B. Teknik basah dan teknik kering. Teknik kering di mana alat pewarnanya tidak menggunakan campuran air atau minyak, sedangkan teknik basah alat pewarna yang kita gunakan harus menggunakan campuran air atau minyak seperti itu. Nomor 24, perhatikan gambar berikut. Gambar cerita tersebut menggunakan teknik kering dengan alat berupa, kita harus melihat dulu gambarnya ya. Kira-kira itu teknik kering atau teknik basah. Gitu. Tapi di sini sudah disebutkan bahwa gambar cerita tersebut menggunakan teknik kering dengan alat berupa, kita tinggal menyebutkan kira-kira alat pewarnanya apa. A. Pensil, B. Krayon, C. Alami, atau D. Buatan. Nah, menurut kalian apa ya dengan karakter gambar seperti itu? Ya betul, B. Krayon ya. Untuk nomor terakhir, berikut ini yang bukan merupakan alat untuk menggambar cerita dengan teknik basah. Yang bukan merupakan alat untuk menggambar cerita dan teknik basah, berarti yang bukan. Ya. Bukan. Kalau krayon teknik kering, kuas itu adalah alatnya ya. Kemudian D. Palet. Nah, yang jawaban yang apa namanya itu untuk jawaban nomor 25 cat air. Nomor 25 jawabannya B ya. Karena cat air kan teknik bas. Oh, iya. Bas berarti yang kita cari teknik Kering kering ya. kering ya. Oh, berarti krayon. Krayon. Oh iya, iya. Kan yang kuas sama palet itu Ah. bas ya. Ya. Oh iya, iya betul betul. Berarti yang A Kalau ya. bas kan alat gitu. Mhm. Nah, jadi Berarti yang A krayon berarti ya kita nomor cari 25 jawabannya A ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Terima kasih Pak Cepi. Mohon maaf sekali tidak tampil gambarnya ya. Baik, kita ulas lagi dari awal untuk pembahasan materi subtema 1, subtema 3 ya. Ya. Nomor 1 jawabannya B, Pak ya. Ya. Nomor 2 apa? 2A, 2A, 3, 3C. 3C, nomor 4, Nomor 4 adalah D. D, nomor 5 itu B. B, nomor 6 Adalah B. B, nomor 7 Adalah C. C, 8 C. C, nomor begini Nomor 9 adalah A. Nomor 10 D. D, Ya, nomor 11 11 A, 12 itu tadi A. A, 13 itu A. A, 14 itu pelelangan ikan C ya. Ya, Nah, ya. pelelangan ikan itu C. Nomor 14 Nomor itu 15 15 ya. 15 itu A. A. Nomor 16 A juga, 17 itu C. 18 Ya. apa tadi? Menasihati ya? Menasihati, Nomor C. 19 itu C. Nomor 19 itu D. A.
A. D. Menggunakan Oh kendaraan iya, umum. ini kan pembahasannya Ah, ah. nomor 19 itu D. Nomor 20 C. Membangun membangun bangunan yang iya. Oke. 21 tadi apa Pak Cepi? 21. gambar cerita ya. 21 D gambar cerita. Nomor 22 itu jadi Manusia dan hewan dapat C. berbuat. Nomor 23 itu Teknik basah dan teknik kering ya. B Basah ya. dan kering. 23 B. Nomor 24 Krayon. B. nomor Krayon. 25 A. Krayon. A. Ayo. Oke, itu selesai pembahasan kita. Kita akhiri saja untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk menyimak pembahasan sampai dengan akhir ya. Kalian lihat lagi pembahasan yang sudah kalian kerjakan di buku paketnya, mana yang salah, mana yang benar, cek mana yang benar, cek atau yang salah. Yang Silakan salah benarkan ya. dibenarkan yang jawabannya betulnya ya. Untuk minggu depan kalian akan menghadapi CBT ya, CBT di e-learning hari Senin sampai Selasa. Insya Allah kita itu kan pada Senin awal ya. Bahasa hari Indonesia. Senin itu PPKN Bahasa Indonesia, untuk hari Selasa IPA IPS untuk CBT-nya. Jadi minggu depan kita CBT dan mulai ke tema 7 Pak Pik, Tambah ya. 7 berarti hari Tema Rabu 7. ya. Hari Rabu tema 7. Insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih sampai menyimak sampai selesai. Mudah-mudahan kalian di rumah sehat selalu ya, jaga kesehatan. Jangan lupa ketika keluar menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga kesehatan di lingkungan rumah ya. Topik itu ya. Ya, Topik seperti ada yang itu. disampaikan silakan. Ya, tetap jaga ini ya, semangat. Kalau PJJ ada masalah silahkan tanya. Betul, Jangan betul. malu-malu untuk Mhm. ke guru ya, ke wali kelas. Kita Iya, adalah iya, orang iya. tua ya, sama orang tua kalian. Iya, iya. Ya, itu pamit Ya. aja. Oke, pamit aja. Terima kasih Pak Cepi yang di belakang layar sudah mengatur semuanya. Ada pesan-pesan Pak Cepi? Ada yang mau sampaikan Pak Cepi? Mas, mantap. Oke, terima kasih semuanya. Oke, diakhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.